Novo Nordisk lahir pada tahun 1923 di Denmark, berawal dari sebuah laboratorium kecil dengan satu tujuan utama, menyediakan insulin bagi pasien diabetes yang saat itu sangat sulit mendapatkan akses pengobatan. Sejak awal berdiri, fokus perusahaan adalah diabetes care, dan dari sana mereka membangun reputasi sebagai pemimpin global dalam produksi insulin. Seiring perjalanan waktu, Novo Nordisk memperluas bidang usahanya ke obesity care dan rare disease, menjadikan portofolio mereka lebih luas dan relevan dengan tantangan kesehatan modern. Hingga hari ini, Novo Nordisk tetap dikenal sebagai market leader insulin dunia, sekaligus perusahaan farmasi yang terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan kesehatan global. Setelah hampir satu abad dikenal sebagai produsen insulin, Novo Nordisk tidak berhenti berinovasi. Mereka melangkah lebih jauh dengan menghadirkan terapi beyond insulin untuk diabetes. Salah satu terobosan penting adalah pengembangan GLP-1 agonists, seperti Rybelsus yang menjadi obat oral pertama berbasis semaglutide, serta Victoza yang berbasis liraglutide. Selain itu, Novo Nordisk juga memperkenalkan kombinasi insulin modern seperti Tresiba dan Levemir, yang dirancang untuk memberikan kontrol glikemik lebih stabil dan fleksibel bagi pasien. Fokus utama perusahaan tetap sama, membantu jutaan orang di seluruh dunia mengelola diabetes dengan cara yang lebih efektif, aman, dan nyaman. Selain fokus pada diabetes, Novo Nordisk juga melihat peluang besar di bidang obesity care. Dengan mengembangkan terapi berbasis GLP-1 agonists, perusahaan menghadirkan solusi manajemen berat badan jangka panjang melalui obat seperti Wegovy dan Saxenda. Kedua produk ini dirancang untuk membantu pasien mengontrol nafsu makan dan menurunkan berat badan secara berkelanjutan. Pasar obesitas global sendiri diperkirakan bernilai ratusan miliar dolar, dan kini menjadi growth engine baru bagi Novo Nordisk. Transformasi ini menandai langkah penting perusahaan dari sekadar produsen insulin menjadi pionir dalam menghadapi salah satu tantangan kesehatan terbesar dunia. Selain diabetes dan obesitas, Novo Nordisk juga berkomitmen menghadirkan solusi bagi pasien dengan penyakit langka. Di bidang hemofilia dan gangguan perdarahan, mereka mengembangkan terapi seperti Novo7, yaitu rekombinan faktor 7A, serta Esprok yang berbasis faktor 8 untuk membantu pasien mengatasi defisiensi faktor pembekuan darah. Untuk gangguan hormon pertumbuhan, Novo Nordisk menghadirkan Norditropin yang membantu anak-anak maupun orang dewasa dengan defisiensi hormon agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Selain itu, perusahaan juga menyediakan hormon replacement terapi bagi pasien dengan kekurangan hormon tertentu. Portofolio ini menunjukkan bahwa Novo Nordisk tidak hanya fokus pada penyakit yang umum, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pasien dengan kebutuhan medis yang sangat spesifik dan jarang ditemui. Selain mengembangkan obat-obatan, Novo Nordisk juga berinovasi di bidang digital dan perangkat medis. Mereka menghadirkan smart pens dan berbagai injection devices yang memudahkan pasien dalam penggunaan insulin maupun terapi GLP-1 agonists. Tidak berhenti di situ, perusahaan juga meluncurkan aplikasi digital untuk memantau terapi, sehingga pasien dapat lebih mudah mengontrol jadwal, dosis, dan hasil pengobatan. Inovasi ini menunjukkan komitmen Novo Nordisk untuk mendukung pasien bukan hanya melalui obat, tetapi juga lewat teknologi yang membuat pengelolaan penyakit kronis lebih praktis dan terintegrasi. Sekarang kita melihat sebagian kecil dari rasio keuangan Novo Nordisk. Pada tahun fiskal 2025, Novo Nordisk mencatat gross margin sebesar 80,98%, turun dari 84,67% di tahun 2024. Secara sederhana, gross margin menggambarkan bahwa dari setiap $100 penjualan, perusahaan masih menyisakan sekitar 80 sen dolar setelah membayar biaya produksi. Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan biaya, namun tetap menegaskan bahwa profitabilitas produk farmasi Novo Nordisk sangat tinggi dibandingkan rata-rata industri. ROIC atau Return on Invested Capital pada tahun fiskal 2025 berada di 36,67%,
turun dari 53,09% di tahun sebelumnya. Artinya, dari setiap $100 modal yang diinvestasikan, perusahaan mampu menghasilkan sekitar $36 laba bersih. Penurunan ini mencerminkan efisiensi modal yang berkurang, kemungkinan karena ekspansi besar-besaran di segmen obesitas dan investasi fasilitas produksi baru. Free cash flow margin turun tajam dari 28,12% di 2024 menjadi hanya 8,17% di 2025. Ini berarti dari setiap $100 pendapatan, hanya sekitar $8 yang benar-benar menjadi kas bebas setelah semua biaya operasional dan investasi. Secara bisnis, hal ini menunjukkan perusahaan sedang agresif berinvestasi, sehingga likuiditas jangka pendek berkurang, tetapi diharapkan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sementara itu, interest coverage ratio tetap solid di 18 kali di tahun fiskal 2025, relatif stabil dibandingkan 17 kali di tahun 2024. Rasio ini menunjukkan bahwa laba operasi perusahaan 18 kali lebih besar daripada beban bunga tahunan, menandakan struktur keuangan yang sangat sehat dan risiko gagal bayar yang rendah. Prospek saham Novo Nordisk saat ini ditopang oleh beberapa katalis utama. Pertama, persetujuan FDA atas Wegovy versi oral membuka akses lebih luas bagi pasien obesitas, sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai pionir terapi GLP-1. Kedua, pipeline yang kuat dengan hasil positif uji klinis fase 3 untuk CagriSema menunjukkan potensi produk baru yang bisa menjadi blockbuster berikutnya. Ketiga, permintaan global terhadap terapi obesitas tetap tinggi, menjadikan segmen ini sebagai mesin pertumbuhan baru yang melengkapi bisnis diabetes. Terakhir, diversifikasi portofolio Beyond Insulin memperkuat citra Novo Nordisk sebagai perusahaan farmasi global dengan fokus pada penyakit kronis. Dengan kombinasi inovasi produk, permintaan pasar yang besar, dan fundamental keuangan yang solid, katalis ini berpotensi mengangkat valuasi saham Novo Nordisk di masa mendatang. Pada awal 2026, Novo Nordisk menghadapi tantangan besar ketika CagriSema, kandidat obat kombinasi untuk obesitas, gagal menunjukkan keunggulan dibandingkan terapi saingan milik Eli Lilly dalam uji klinis langsung. Kekalahan ini membuat investor meragukan kemampuan Novo Nordisk mempertahankan kepemimpinan di pasar obesitas, dan saham perusahaan pun mengalami penurunan tajam. Selain itu, pada Februari 2026, perusahaan merilis proyeksi yang mengecewakan dengan perkiraan penurunan penjualan dan laba operasi sebesar 5-13% sepanjang tahun. Penyebab utama adalah harga obat yang lebih rendah di Amerika Serikat serta meningkatnya kompetisi dari rival. Akibatnya, saham Novo Nordisk sempat anjlok sekitar 17% dalam satu hari perdagangan di Copenhagen, menghapus sebagian besar kenaikan yang sebelumnya terjadi. Secara bisnis, katalis negatif ini menunjukkan bahwa meskipun Novo Nordisk memiliki portofolio kuat, profitabilitas bisa tertekan oleh regulasi harga, kompetisi agresif, dan hasil riset yang tidak sesuai ekspektasi. Investor kini lebih berhati-hati, menimbang risiko jangka pendek terhadap valuasi saham meski prospek jangka panjang tetap ada. Sekarang kita melihat valuasi saham Novo Nordisk, di mana fair value-nya berada di kisaran $69,32. Fair value saham Novo Nordisk saat ini berada di kisaran $69,32 dan harga saham sekarang jauh berada di bawah fair value-nya atau under value. Kalau dilihat dari technical analysis, ada kecenderungan saham ini berpotensi menguat ke depannya, hanya memang volume perdagangannya relatif tidak besar. Secara teknikal, harga $35 kemungkinan menjadi support terkuat saham ini. Kalau Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.